Bismillah, Assalamualaikum. Glycemic index adalah angka yang terdapat pada sumber makanan yang bisa dengan cepat meningkatkan level gula darah di dalam tubuh. Saat kalian mengonsumsi nasi putih dalam bentuk utuh, nilai glycemic indeksnya jauh lebih rendah dibandingkan saat kalian mengonsumsi bubur, meskipun sama-sama terbuat dari beras putih. Begitu juga saat kalian mengonsumsi nasi putih yang kalian tambahkan dengan sayuran maupun daging, nilai glycemic indeksnya jadi lebih rendah dibandingkan saat kalian mengonsumsi nasi putih keseluruhan. Kenapa? Karena kedua golongan makanan ini, yaitu sayuran dan daging, umumnya memiliki nilai glycemic index yang jauh lebih rendah dan saat di-digest di dalam lambung pun memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan nasi putih. Sehingga sayuran dan daging pun mampu memberikan efek kenyang lebih lama. Jika saat ini kalian sedang berdiet, kunci utamanya adalah defisit kalori. Umumnya, dalam 100 gram nasi putih maupun nasi merah, nasi hitam mengandung 170 kalori. Tetapi jika saat ini kebanyakan orang mengasumsikan bahwa nasi merah ataupun nasi hitam jauh lebih sehat dibandingkan nasi putih, itu hanya terdapat pada jumlah serat yang dikandungnya. Umumnya, nasi merah maupun nasi hitam jauh lebih tinggi kandungan seratnya dibandingkan nasi putih. Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, ada nggak kira-kira nasi hijau? Jawabnya ada, yaitu nasi putih yang ditambahkan zat aditif klorofil. Sebenarnya golongan jenis aditif ini adalah berasal dari pigmen klorofil tanaman, sehingga sehat untuk dikonsumsi. Jadi kesimpulannya adalah, kecerdasan saat kalian mengonsumsi sumber makanan berglisemik yang berbeda adalah merupakan cara terbaik dalam mengonsumsi makanan agar jauh lebih menyehatkan. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Cara memilih makanan yang sehat diantaranya: 1. Umumnya ketela rambat, kentang, ubi-ubian, kacang-kacangan jauh lebih baik dibandingkan cookies maupun bolu. Kenapa? Karena umumnya karbohidrat kompleks yang terdapat pada ketela rambat, jagung, kentang, dan sejenisnya memiliki kandungan nutrisi alami yang sangat utuh dibandingkan dengan bolu maupun cookies. 2. Gula yang terdapat pada buah-buahan maupun sayuran jauh lebih bagus dibandingkan gula yang terdapat pada gula meja, cookies, bolu, dan sejenisnya. Maka kurangilah konsumsi bolu dan sejenisnya dan tingkatkan asupan sayur dan buah-buahan. 3. Konsumsilah makanan yang mengandung tinggi serat. Umumnya serat makanan dibagi menjadi 2, yaitu serat makanan yang bisa larut di dalam air dan yang tidak bisa larut di dalam air. Contoh serat makanan yang tidak larut di dalam air adalah serat yang terdapat pada ubi jalar, nasi, kentang, jagung, dan lain-lain, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya konstipasi atau kesulitan dalam BAB dan hemoroid. Sedangkan serat yang larut di dalam air adalah serat makanan yang terdapat pada pir, apel, oat, lentils, barley, dan lain-lain, yang berfungsi untuk menekan kolesterol di dalam darah. 4. Tidak semua lemak itu jelek. Umumnya lemak yang baik adalah lemak yang bisa mensuplai energi untuk kesehatan tubuh kita. Di samping itu juga berfungsi untuk menjaga kesehatan organ tubuh seseorang. Bahkan membantu proses penyerapan vitamin A, D, E, K. Umumnya golongan lemak polyunsaturated berfungsi untuk mensuplai asam lemak esensial ke dalam tubuh, yang punya golongan lemak ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Akibatnya, kita memerlukannya berupa suplai makanan keseharian kita. Tetapi lemak yang jahat adalah lemak yang mampu menaikkan kolesterol di dalam tubuh. Contohnya, lemak yang terdapat pada mentega, margarin, produk-produk hewani yang umumnya terdapat pada kulit. Jadi usahakan untuk mengurangi konsumsi lemak jenuh ini. 5.
Untuk mencegah terjadinya kegemukan, usahakan untuk menghitung kalori harian kalian. Umumnya, dalam 1 gram lemak mengandung 7 kalori, sementara 1 gram karbohidrat maupun protein mengandung 4 gram kalori. Tetapi kalori yang terdapat pada minuman beralkohol dalam 1 mili mencapai 9 kalori. Umumnya keperluan asupan harian seseorang dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Artinya, rata-rata untuk wanita memerlukan 1.900 hingga 2.000 kalori. Sementara untuk pria membutuhkan kurang lebih 2.500 kalori. Keenam, perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3 dan 6. Contohnya, alpukat, kacang-kacangan, kacang kenari, makarel, tuna, dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung, menekan pertumbuhan sel kanker, bahkan mengurangi rasa sakit pada penderita artritis. Di samping itu, makanan golongan ini juga bisa meningkatkan kecerdasan otak dan memperbaiki gejala ADHD pada anak. 7. Konsumsilah makanan yang tinggi protein, karena protein sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan dan menjaga serta melindungi, bahkan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Mengenai sumber makanannya, bisa diperoleh dari sumber makanan hewani maupun nabati. Untuk sumber makanan yang berasal dari hewani, bisa diperoleh dari daging, poultry, telur, susu, keju, yogurt, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk sumber nabatinya bisa diperoleh dari tahu, tempe, kacang-kacangan. 8. Tingkatkan konsumsi vitamin. Umumnya, vitamin berfungsi sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menghindari kerusakan sel-sel tubuh akibat oksidasi dan radikal bebas, yang sangat erat sekali hubungannya dengan proses penuaan dan kanker serta penyakit jantung. Sumber makanannya kebanyakan terdapat pada buah dan sayur-sayuran. Vitamin A, retinol. Golongan vitamin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan pertumbuhan. Kekurangan vitamin golongan ini berpotensi menyebabkan kebutaan. Retinol ini kebanyakan ditemui pada sumber makanan hewani. Contohnya, susu, mentega, keju, telur, daging, poultry, ikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi hati-hati, kelebihan konsumsi vitamin ini bisa menyebabkan keracunan. Khusus wanita hamil, usahakan untuk tidak mengonsumsi vitamin suplemen jenis ini, karena umumnya rata-rata berdosis tinggi. Umumnya, wortel, tomat, ketela rambat, paprika merah, dan sayuran yang berhijau daun kaya akan vitamin A berupa beta-karotin. Kesembilan, tingkatkan asupan folat. Umumnya, bayam dan berbagai jenis sayuran yang berhijau daun tinggi akan folat, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya keguguran pada ibu hamil, bahkan lahir cacat. Bagi wanita hamil, disarankan untuk mengonsumsi suplemen folat dengan dosis 400 mg per hari. Jika kalian menyukai video ini, please like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Ke-10, tingkatkan konsumsi vitamin C. Umumnya, vitamin golongan ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dan mempercepat kesembuhan luka. Kebanyakan sayuran maupun buah-buahan mengandung vitamin C, khususnya brokoli, paprika, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.